Maxian, hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi tentunya di sini ada Anamila Akbar selaku host Maxco di program yang sama yaitu Profit Talks Unlock Your Profit, tempat kita membahas tentang lifestyle, trading, mindset, dan juga self-development. Dan di hari ini topiknya kita membahas mengenai next step upgrade, bangun aset keuangan untukmu, di mana di episode sebelumnya kalian juga harus nonton nih, karena kita membahas mengenai tentang fase quarter life crisis. Jadi kalau kalian ingin naik kelas atau naik tingkatan, kalian harus nonton di episode yang kedua. Dan yang spesial di episode kedua ini, aku gak sendirian. Betul. Karena ada kakak Geraldo Fit ya, yang menjadi co-host untuk Ana saat ini. Oke. Nah, Di program apa kak? di program Maxco Podcast tentunya ya. Oke, kayaknya lagi deg-degan nih karena ada dari kita sudah hadir di tengah sini. Yes. Pasti untuk Maxian udah pada tahu semuanya. Ada Kak Teresa. Halo. Halo Kak Tere. Halo Kak Tere. Salam kenal ya Kak. Salam kenal. Kamu cantik banget sih aslinya. Terima kasih. Bisa aja ya Ana ya. Iya. Jadi next step upgrade ini kita akan bahas bukan mengenai berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi bagaimana uang tersebut bisa tumbuh dan menciptakan keamanan finansial untuk jangka panjang. Jadi kayak kita tuh mau ambil langkah nyata. Tapi sebelum Maxian kita balik lagi ke topiknya, pasti Maxian di sini pengen tahu background dari Kak Tere itu siapa sih Kak Tere? Mungkin Kak Tere bisa kenalin diri sendirinya gitu ya. Tuh, biar teman-teman pada tahu tentunya ya. Betul, karena udah safari podcast kemana-mana dong. Oh, iya. Pengenalannya panjang atau yang pendek nih? Boleh panjang dan pendek sih Kak. Oke. Oke, hai teman-teman semua. Thank you banget udah diundang ke Maxian Podcast. Aku Teresa, tech content creator dan juga entrepreneur. Kesibukannya banyak sih sebenarnya. Pertama, aku punya personal brand di mana aku bahas teknologi, aku bahas tentang Web3, tentang AI, pokoknya semua hal yang inovatif yang memang audiens atau orang-orang Indonesia itu khususnya untuk anak muda ya, Gen Z dan milenial itu harus tahu gitu. Dan kita nggak boleh tertinggal dengan perkembangan teknologi ini. Nah, selain itu aku juga punya beberapa bisnis, ada yang di crypto, ada yang di blockchain, kemudian ada juga yang baru akan launching yaitu untuk creator monetization platform. Jadi khusus untuk kreator. Jadi ya sibuk di sana, cuman kalau ditanya backgroundnya sebenarnya bisnis sih backgroundnya. Jadi Businessman ya. ini bisnis woman ya. Business woman ya, betul. Jadi salah ya. Aldo nih kayaknya deg-degan. Betul, sampai saat ini masih deg-degan ya. Business woman sih dok. Oh iya. Dan kita juga tahu ya sebenarnya Kak Teresa ini juga kalau gue sendiri sering banget nih lihat konten-konten Kak Teresa tentang bahas mengenai edukasi, tentang keuangan, tentang saham. Nah ini sebenarnya keren banget nih untuk para Maxian yang pengen tanya-tanya, mungkin ya boleh banget ketik di kolom komentar. Thanks tuh untuk supportnya dari tim perpustakaan. Jangan lupa follow Instagram Perpustakaan Jakarta dan PDSAB Jasin untuk mendapatkan informasi dan update terkini mengenai kegiatan terbaru perpustakaan di Jakarta. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati semua fasilitas perpustakaan Jakarta dengan daftar akun di Jak Litera, tersedia di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya di Maxco juga ada promosi apa dok? Jadi kalau di Maxco jangan lupa kita juga bisa mengunjungi website resmi di mana kita bisa mulai trading di platform and tempat Maxco. Dan kamu juga akan segera menikmati relaunch app Maxco yang akan tersedia di Play Store, dan info update-nya jangan lupa untuk pantengin sosial media Maxco tentunya ya. Nah begitu. Jadi banyak banget di Maxco tuh Kak sebenarnya, selain ada Epsilon yang akan segera rilis dan juga ada free swap yang pastinya kalau kakak traders ya kan business woman juga. Jadi sekarang kalau mau buka posisi itu bebas khawatir biaya inap. Nah ini teman-teman yang mau ambil posisi di emas, nah itu. Jadi kalau teman-teman suka trading yang jangka panjang yang diinapkan berhari-hari, kita dapat gratis free swap Kak di Maxco. Menarik seperti banget. itu. Oke. Dan jadi teman-teman harus coba cek Maxco kali ya, karena aku juga sebenarnya udah nyobain sih, jadi harus dicobain juga sama teman-teman di rumah. Iya, bener banget. Kunjungi di www.maxco.co.id atau follow sosial media Maxco. Oke, kita bahas mengenai next step upgrade, bangun aset keuangan untukmu. Ini tuh kayak langkah nyata sih. Kalau di episode pertama kita kan kayak udah mengerti nih basic mengenai knowledge, atau mungkin yang lagi di fase quarter life crisis sudah mulai bisa memetakan mana kebutuhan
mana keinginan. Nah, di episode kedua kita mulai disadarkan gitu ya, Dok ya. Jadi setelah kita mengumpulkan keuangan kita, ya pastinya kita harus bikin duit itu bisa bekerja buat kita Pastinya. dong. Jangan sampai dia jadi diem di rekening dalam waktu yang lama dan tidak bertumbuh dan habis lagi. Betul Seperti banget. itu. Jadi mungkin ada perbedaan ya antara mengumpulkan dan mengembangkan. Kalau menurut Kak Tere sendiri itu seperti apa sih, Kak? Jujur ini menarik banget ya, karena Iya. kalau misalnya kita beranjak dari quarter life crisis, aku kayaknya baru melewati quarter life crisis. Gitu. Ternyata Jujur baru kalau ya. aku lagi struggling. Sebenarnya nggak melewati gimana banget, cuman aku tuh bisa ngerasain bedanya ketika mindset tadi shifting dari yang tadinya mengumpulkan jadi mengembangkan. Karena kalau misalnya balik lagi nginget-nginget zaman dulu gitu ya, pas mungkin zaman kuliah gitu ya, bener-bener nggak mengumpulkan, nggak mengembangkan juga, menghabiskan adanya. Malah bertahan hidup gak sih? Bener bertahan hidup. Mode survival Karena ya. dengan mindset yang kayak oh ya udah nggak ada tanggungan, nggak ada apa-apa, terus dengan duit dengan uang jajan yang memang sebatas itu, mindsetnya tuh masih kayak aku pengen bener-bener keep up to date sama tren yang sekarang, beli baju ini, belanja banyak, beli makanan gak penting dan lain-lain. Masih konsumtif nggak Masih sih? konsumtif, Masih konsumtif, banget ya. gitu. Nah, ketika kita mungkin aku juga pengen supaya bisa relate ya dengan teman-teman di rumah juga, pasti ada juga yang masih kuliah atau udah kerja, baru pertama kerja dan lain-lain. Nah, ketika pas aku lulus dan pertama masuk kerja, mindset itu tuh mulai berubah sebenarnya. Yang tadinya konsumtif, nah sekarang tuh lebih hati-hati. Oh, Aku lebih merasa ada hati-hati. perubahan di Iya. situ. Jadi disitulah fase-fase di mana mengumpulkan kan, kumpulin nih sebelum investasi, karena takutnya kalau investasi nanti malah hilang duitnya segala macam. Jadi benar-benar aku ngerasain juga fase di mana masih mengumpulkan uang itu, dan ujung-ujungnya beberapa tahun terakhir ini aku fokus ke mengembangkan uang. Mengembangkan dari mana? Nah, aku mulai lihat tuh instrumen investasi apa yang perlu perhatikan, terus Yang yang mana dipelajari. nih yang bakal lebih high performing dan Iya. lain-lain dengan uang yang memang sudah aku kumpulkan gitu. Jadi mungkin itu yang shifting mindset kali ya, yang dimana ketika udah beranjak umur segini, aku merasa udah lebih comfortable dengan uang yang aku sudah kumpulkan. Ayo let's grow this together gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin mindset, triggernya tuh apa, Kak? Sampai Kakak ada kesadaran, oh aku harus shifting untuk mindset. Triggernya ya. Triggernya langsung pengen kayaknya harus save Kesadaran nih. itu tuh Betul. dari mana? Apakah karena tiba-tiba kayaknya karena habis terus nih, jadi Tuntutan yaudah deh, hidup. tuntutan hidup Iya. dan keperluan makin tinggi, kayaknya harus mulai Iya. investasi nih kayaknya deh. Sebenarnya tadi poin terakhir, keperluan makin banyak keperluan. Betul ya, berarti karena kebutuhan makin banyak, Kebutuhannya makin banyak ya. Tuntutan ya berarti nih ya. Iya, tuntutan. jadi sense of urgency-nya sudah nyala nih, baru langsung ting ting. nge-trigger nih ya untuk kita langsung kayaknya harus ngumpulin uang deh, jangan dihabis-habisin terus nih, jangan konsumtif ya. Benar-benar. Itu benar-benar apa yang terjadi sama aku sih, kayak tiba-tiba ketika aku sudah beberapa tahun kerja gitu ya, aku merasa kayak kok kalau misalnya dihitung-hitung mau sampai kapan gitu loh untuk aku menghasilkan uang hanya bertahan dari gaji. Benar. Gitu. Itu yang aku pikirkan. Dan dari gaji ini aku lihat-lihat juga teman-teman yang di luar atau mungkin kayak konten kreator lain yang mereka berhasil atau di bidang finance ya yang sudah Iya. berhasil mengembangkan asetnya. Itu kok kayak bisa ada cara-cara lain nih daripada cuma nabung aja dan mengharapkan persentase itu dari mungkin dari interest atau dari deposito Atau dari aset ya. Nah itu sebenarnya ada cara-cara lain lagi supaya kita bisa mengembangkan. Of course harus barengan ya dengan edukasi. Jadi Iya. aset yang mana nih yang baik, terus risknya yang harus ditetapkan tuh berapa, yang harus dikeluarkan juga duit modalnya tuh berapa, itu of course perlu edukasi. Berarti berjalan seiringan gitu ya, kayak Betul. antara kesadaran dan kayak bagaimana cara kita mengembangkan. Dan ini pasti banyak banget yang penasaran cara-cara untuk mengembangkan aset tentang keuangan. Tapi sebelum kita ke arah sana, pasti kita harus check up kondisi keuangan kita dulu kan, Kak. Yes. Karena kita mengembangkan aset sama dengan kayak ini udah mulai serius nih. Kita pasti kalau mengembangkan aset, entah itu aset kan banyak banget, properti, keuangan, digital, seperti itu. Gimana caranya Kakak sadar bahwa kondisi keuangan aku kayaknya udah sehat nih. Aku udah mulai mengarah untuk mengembangkan aset karena aku udah nggak punya tuntutan, hutang. Nah, Ya. itu seperti apa? Kalau misalnya kita ngomongin hutang sendiri, dari awal mungkin sampai sekarang aku juga berusaha menghindari paling hutang itu yang ada paling kredit card.
Oke. Gitu. Dan memang harus kita build up ya kalau hutang, karena hutang yang positif itu juga baik gitu loh. Iya. untuk Iya. Jangan sampai utangnya tuh jadi utang yang negatif gitu Iya. ya, konsumtif gitu. Konsumtif, kalau konsumtif udah pasti negatif sih. Kalau cuma untuk kebutuhan lifestyle aja, kayak lu mau gaya-gaya aja, ya itu nggak akan bisa. Betul, karena itu yang sebenarnya aku juga lihat nih dari mungkin anak-anak seumuran atau kayak generasi-generasi sekarang, banyak yang misalnya mereka mau beli HP gitu ya, tapi harus mengutang dulu. Sebenarnya kan Kita tidak konsepnya bukan menyalahkan gitu ya. ya. Mungkin Iya. itu, mungkin mereka juga butuh, tetapi kurang tepat mungkin ya Kak. Benar. cara ngitung ini sebenarnya kayak gini yang aku selalu tetapin mindsetnya. Misalnya kita mau beli HP totalnya 20 juta gitu ya contohnya. Yang kita harus punya di aset kita itu lebih dari 20 juta gitu. Baru kita bisa nyicil. Nyicil itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nyicil kita nggak ada masalah. Yang salah adalah kalau misalnya kita mau beli HP harganya 20 juta, tapi yang kita punya itu adalah 5 juta dan kita mengharapkan kalau cicilan itu berjalan tiap bulan. Nah disitulah orang-orang kayak Iya. nggak bisa Maksain beli, nggak sih itu Lebih- jadinya pinjol, Lebih ya kan? lebih maksain gak sih kalau Jadinya itu? maksain Iya. gitu. Jadi sebelum aku beli apapun itu, aset, investasi dan lain-lain, aku make sure kalau pertama itu tuh uangnya dingin gitu loh. Uang yang ya udah kalau Di-esin. misalnya Nggak mungkin ya. di-esin Bukan masukin dong. kulkas gitu ya. Baru bisa dibelanjain gitu. Jadi dia masih punya cadangan uang ya, lebih Masih ada tepatnya cadangan untuk uang. bayar bulanan, Yes, uang bener banget. makan dan lain-lainnya. Yes, gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pas-pasan banget nih, aku saranin coba kita kumpulin dulu uang sebanyak-banyaknya sampai ada uang yang bisa disisihkan, baru kita mulai ke investasi gitu. Karena itu yang disebut dengan uang dingin. Jangan sampai kita tiba-tiba pakai uang panas atau uang yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan kita pakai untuk investasi yang high risk, kemudian kita pakai juga untuk cicilan yang Nah. konsumtif, kan kita jadi left with nothing gitu lah at the end of the day. Jadi pusing Setuju nantinya. itu. Jadi pusing ya. Gitu. Karena kebanyakan di generasi kita itu karena mungkin hidupnya itu membandingkan dengan orang lain, jadi lebih banyak maksain untuk lifestyle-nya seperti itu. Betul. Sedangkan kan orang-orang kayak kita nggak tahu ya, Iya. penghasilannya berbeda-beda, environment-nya juga berbeda-beda, dan ini mindset yang aku dapat juga ketika aku sekolah di luar. Kebetulan di situ orang-orang yang memang berduit itu nggak ada keinginan untuk pamer gitu loh. Jadi nggak ada keinginan untuk pamer ya. Jadi lebih down to earth Down gitu to lebih earth ya. down to earth, banget. lebih humble lah ya. Lebih humble. Bener. Gitu. Sedangkan kayak mungkin karena kita tinggal di kota besar, jadi ada pressure untuk aduh gue harus keren nih gitu, gue harus kayak punya merek A, merek B gitu kan supaya tampil keren dan diterima oleh teman-teman. Sedangkan bukan seperti itu, karena yang harus ditanamkan adalah mindset gue nggak kelihatan keren, biasa aja, tapi di belakangnya aset aku tuh growing. Nah, itu yang paling keren Aku sih. setuju banget sih itu. Karena kalau misalnya barang-barang kita keren tapi pas mau bayar makan nggak bisa, itu nggak keren. Iya. Gitu ya, Itu jadi nggak keren. jangan sampai ya teman-teman Itu ya. nggak keren sama sekali. Bener. Iya. Malah malu kan jadinya. Malu-malu. Iya. Nah, berarti berarti itu kan- belain gengsi dong namanya. Jadi belain gengsi juga. Nah kalau tadi kan kalau misalnya versi Kak Teresa adalah dimana kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Nah mungkin aku juga bisa kasih tips yang memang aku juga lakukan nih. Kayak misalnya aku mau beli barang, biasanya aku wishlist dulu nih Kak di e-commerce. Kayak aku tunggu 3 hari deh. Aku butuh gak sih nih barang nih? Takutnya kan biasanya apa karena cuma ngelihat story orang atau karena ngelihat lagi ada flash sale dan segala macam. Nanti kalau selama 3 hari itu aku nggak pengen, bisa jadi aku cuma ikut-ikutan orang aja. Itu sering banget sih. Bener. Aku tuh sama, tapi aku lebih lama lagi nunggu Lebih lama ya? sebulan. Jadi Terus nggak lama-lama kepikiran lupa, iya. Jadi nggak beli. Gitu. Lama-lama lupa akhirnya nggak beli. Bener. Nggak jadi. Akhirnya duitnya tetap ngumpul. Tapi itu beda ya antara realistis dan pelit ya. Benar. Mungkin ada di ambang-ambang pelit kali ya. Oke. Jadi aku juga setuju sih sama Kak Teren dan juga sama Aldo. Iya Kak Aldo Geraldo Covid Sampai ya. gugup gitu ya teman-teman ya. Karena namanya tuh agak bikin gimana ya, Covid gitu. Iya. Oke, kita balik lagi tadi ngomongin mengenai kebutuhan. Tadi kan mau belanja harus nahan dulu. Benar. Sama sih. Jadi kita balik lagi, ini prioritasnya tuh kemana. Kadang kan kita mau belanja, kadang kan cuma FOMO, ikut-ikutan. Belum tentu kita butuh-butuh untuk
bener-bener mau pakai kayak gitu. Sama ada kayak satu hal yang aku terapin juga. Untuk kebutuhan yang bukan primer atau sekunder, berarti yang tersier gitu ya, yang kayak yaudah gadget baru atau tas atau apapun itu. Biasa aku tuh make sure harga dari barang itu misal adalah 10% dari aset yang aku punya. Iya betul. Iya. Jadi Jadi harus dihitung ya. Ya, Dihitung. misalnya harganya 10 juta nih, aku harus make sure kalau aku punya 100 juta. Benar. Oh 10 kalinya justru. 10 kali, iya, 10% dari harga dari aset yang aku punya. Gitu. Jadi Baru sama. aku kayak oke lah, ya udah kalau misalnya nyicil pun pasti udah kebayar gitu. Oh, Kalau iya. bayar full pun ya udah itu 10% dari aset aku. Udah bisa tutup mata juga udah bayar aja kayak gitu. Jadi nggak Karena masa nggak berdosa gitu Iya. ya. Karena nggak maksain juga kan seperti itu. Iya, tapi kan ada juga kadang kita beli sebuah aset atau kita bisa bilang aset tuh nggak hanya mengenai digital ya, aset kan banyak investasi di keuangan. Gak hanya investasi di keuangan, tapi dengan kita paham edukasi ini kan juga salah satu bentuk investasi ilmu. Betul. Ya kan, Benar. kita dengerin begini aja kita hanya meluangkan waktu seperti itu. Sama kayak orang kalau mau baca buku di perpustakaan Jakarta, dengan kita banyak baca buku itu jadi kita mengerti pemikiran si penulisnya. Bener banget. Membuka wawasan juga sih. Membuka wawasan karena buku jendela dunia seperti itu. Iya, karena edukasi itu menurut aku adalah investasi paling mahal yang bisa Betul banget, lakukan setuju. untuk diri sendiri ya. Betul banget. Jadi kalau pengen growing ya kita emang harus setiap hari emang selalu upgrade, belajar dan belajar. Seperti mengembangkan aset keuangan, kita juga harus up to date kan, strateginya apa, cara-caranya apa yang bisa dipakai. Nah, kita akan bongkar nih kategori aset, apa itu aset dan di mana uang kita bekerja. Ya, karena kan kalau misalnya tadi kita misalnya sudah memiliki mindset, Betul. terus kita sudah melakukan check Check up. Nah, bagaimana sih cara pemula untuk tahu aset mana yang oke buat dia nih Kak? Mungkin bisa kasih tipsnya nggak nih? Tipsnya Nah. mungkin mulai pengenalan dulu apa itu aset, terus di mana aset itu bisa bekerja, atau di mana uang itu aliran dananya muternya di mana sih biar aku tuh bisa dapat profitnya Passive maksimal. income, betul. Passive income. Oke, apa itu aset ya? Wow, Apa itu definisi ya. Basic banget ya, udah apa kayak itu gue. aset ya. Aku jujur nggak pernah mikirin apa itu aset. Tapi aset itu ya, aset itu kan dibagi-bagi ya. Ada Iya. yang cash, ada yang hutang, itu juga termasuk aset. Iya. Terus ada juga yang ownership kita, apakah itu dalam bentuk tanah atau dalam bentuk stock options kalau kita punya perusahaan, atau dalam bentuk investasi digital yang memang kita udah taruh di broker-broker, itu semuanya termasuk dari aset. Aset. Gitu loh. Bahkan kayak kepintaran kita segala macam itu juga masuk aset. Aset sih, Setuju betul. kan? Setuju. Iya. Kita Aset pasti yang bete betul. banget kan kalau aset. betul. Gitu. Kita bete banget sih Kak kalau seumpama ya, mungkin semua orang juga sih ngobrol dengan orang yang nggak paham, kayaknya bad mood nggak sih? Iya. Jadi bukan bad mood tapi lebih ke diem jadinya. Jadi diem. Kitanya diam Jadi dulu. diem. Karena Dia ngerti gak sih yang kita omongin gitu iya, kan? Ya. kamu paham gak sih? Iya. Kamu ngerti gak sih? Betul. Iya, Oke. jadi apapun yang kita punya dari itulah, dari keuangan, dari mindset dan lain-lain, dari pandangan, itu semua bisa masuk ke dalam kategori aset. Itu menurut aku pribadi. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas specifically di keuangan sendiri, aset itu berbagai macam ya. Ada yang digital, again ada yang kayak properti, ada yang uang cash yang kita taruh juga, ada yang uang yang sedang kita investasiin, ada yang foreign exchange, ada juga yang local currency yang kita pegang, itu semuanya masuk ke dalam aset. Nah, kalau misalnya balik lagi ke kalau pemula itu harus lirik aset yang mana sih? Iya. Aku kalau misalnya melihat dari refleksi perjalanan investasi, Pengalaman pribadi ya. Iya, itu tuh mulanya of course yang paling low risk as possible gitu loh. Jadi daripada kita taruh di bank terus nanti kita kena pajak, kenapa kita nggak taruh di deposito bank tersebut aja? Iya, Contohnya betul. gitu, Betul, itu betul. low Bisa sih, risk. itu low risk. Sekarang juga ada beberapa neobank yang udah nawarin lumayan 6%, dan kalau dibandingin dengan negara lain, Indonesia tuh lumayan tinggi sebenarnya ngasih. Lumayan tinggi berarti ya, ngasih Kak, ya? interestnya ya, yang ngasih Suku APY-nya bunganya ya, Betul. suku bunga. Itu lumayan tinggi. Jadi itu pun udah kita nggak perlu ngapa-ngapain, duit lebih kita taruh di situ, nanti ujung-ujungnya kita bisa dapat 6%.
returnnya. Terus setelah itu ada berbagai macam aset lagi. Kalau aku sendiri dulu setelah taruh di deposito itu aku mulai ke US stocks nih. US stocks ya. Karena memang banyak belajarnya di situ. Seneng banget lihat teknologi company, tech giants kayak Google, Amazon, Tesla, Nvidia, AMD, kan? Meta. Kita sampai jawabnya sama ya, Sama gitu ya, ya. kayak Nvidia. Jangan sama, jangan kita jomblo ya. Kita hanya maximizing shareholder value si Benar. Jensen Huang. Nvidia terus Iya, gitu kan. benar. Nah, itu bisa dilihat juga. Tapi itu kalau misalnya dibandingkan dengan deposito lumayan ada high risknya. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu dan mulai mau masuk ke US stocks tapi nggak ngerti nih apa yang harus diperhatikan, apakah indeksnya, apakah financial statementnya, gimana cara bacanya, ya kan. Terus ada juga fundamentals mungkin, technical analysis. Itu banyak faktor-faktor sebenarnya yang bisa mempengaruhi. Jadi dulu kalau aku langsung ke US stock sebenarnya dan lumayan sih karena ngerti juga. Gerakannya langsung Jadi habis deposito langsung naik US stocks ya. Benar-benar. Langsung ke US stock. Teman-teman jangan lupa ya. Jadi kalau teman-teman harus paham juga product knowledge-nya. Langsung ke US stock. Teman-teman jangan lupa ya. Jadi kalau teman-teman harus paham juga product knowledge-nya. Nah, kalau Kak Teresa kan udah paham nih karena dari deposito langsung ke US stocks. Jadi dia bisa langsung meminimas keuntungan pun kerugian yang akan terjadi. Jadi teman-teman harus paham product knowledge-nya juga ya. Betul, setuju. Tadi sebenarnya yang disampaikan Kak Teresa itu adalah diversifikasi portfolio ya. Benar. Yes. Bisa ke situ. Jadi mungkin dari deposito langsung ke US stock tapi harus disesuaikan dengan profil risiko yang kita miliki. Betul, profil resiko, balik lagi modal yang kita punya juga. Betul. Kayak misalnya kita udah taruh di deposito tapi memang uang yang kita sudah pisahkan untuk deposito untuk investasi hanya cukup untuk deposito, ya udah kita tunggu aja. Nanti kan dari deposito nih dapat keuntungan kan. Nah, dari sana antara duit modalnya kah atau keuntungannya kita puterin lagi ke instrumen yang lain. Itu teman-teman sebenarnya risk management masing-masing. Karena kan kita nggak ada yang bisa ngasih rumus ya, nggak ada rumus bakunya nggak ada sih, betul. Nggak ada yang bisa karena itu adalah seni sebenarnya. Balik lagi ke kita masing-masing bisa mengembangkan atau tidak, belum tentu aset yang di KTR bisa berkembang. Tapi kalau aku yang kelola bisa berkembang atau tidak. Nah, balik lagi ke product knowledge-nya mungkin ya kan. Dan aku nggak mau ngotakin juga ya. Aku nggak mau kayak kalau misalnya kalian harus deposito, habis itu harus US stock, habis itu baru masuk kripto kayak aku gitu. Jangan kayak gitu. Benar. Jadi teman-teman harus explore sih lebih tepatnya. Iya. Cuman kalau mau ikutin kayak KTR ya itu tadi deposito, US stock, habis itu ada lagi nggak Kak? Kira-kira? Kripto, aku juga ada ETF, ETF gold tuh, juga. ETF tuh reksadana ya teman-teman ya. Nah, gitu takutnya kan ada yang baru. Iya benar. Nah, Tapi menariknya nih ya, dari tadi yang disampaikan KTR dari deposito ke US stock, sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak akhirnya pilih abis deposito abis itu ke US stock? Kenapa tuh? Itu kan sebenarnya agak jauh nggak sih pilihan aset atau instrumennya? Aku waktu itu mikir karena udah ada yang safe nih, aku pengen coba aja sih waktu itu yang high risk. Jadi investasi itu sebenarnya agak tricky juga karena nggak bisa diatur sama orang lain. Itu kemauan dari diri kita sendiri gitu. Itu yang aku rasain dan oke, aku udah siap, udah punya aset segini banyak yang aku alokasiin untuk US stocks, contohnya untuk saham Amerika. Terus aku juga udah belajar nih tentang fundamentalnya, tentang technicalnya. Aku udah lihat financial statementnya juga. Kalau misalnya dari sisi hutangnya nggak seberapa besar dibandingkan dengan revenue-nya dan lain-lain. Dan dari situlah oke, yaudah ini kayaknya bagus nih untuk long term gitu. Jadi bahkan awal-awal pun aku nggak trading. Aku masuknya kayak sebagai investment. Misalnya masuk ke Tesla waktu itu. Sebelum ada stock split itu kan menjanjikan banget tuh. Orang pada bilang kan kayak Tesla ini bakal stock split, saham yang lo punya nanti bakal jadi makin banyak kan bobotnya. Nah dari situlah oke, gue masuk aja nih karena I believe in Elon Musk contohnya. Kedua teknologinya bagus, ada Tesla, ada dan listrik ya. Betul, mobil listrik dan sekarang aja mobil listrik di mana-mana. Benar kan. benar. Jadi potensinya nih besar. Jadi dari situlah aku masuk. Jadi
sebelum masuk ke satu instrumen investasi itu banyak riset sih yang dilakukan. Banyak riset yang sudah dilakukan. Ingat ya, jadi teman-teman banyak research karena itu penting banget. Jangan sampai kita cuma nonton video-video short pendek langsung kita ikutin tuh ya kayak. Aduh jangan itu Jangan ya. FOMO. Jadi FOMO jadinya. Tapi dari FOMO tuh bisa jadi itu Trigger ya. Trigger. Betul. Itu setuju juga sih aku. Awareness exposure kan juga sekarang CFD stock apa sih? US stock tuh apa sih? Iya, Kan benar, kalau di benar. Indonesia tuh masih awam banget. Tapi yang pengen aku tanyain ke Kak Tere sendiri itu otodidak atau belajar sendiri atau ada mentor Kak? Aku otodidak semuanya. Semuanya otodidak. berapa tahun butuhnya untuk experience-nya? Udah dari kayaknya 2019 deh. Tuh, 2019. Jadi sebelum COVID ya teman-teman ya. Sebelum COVID. Sebelum COVID datang. Geraldo COVID ya. Ya bukan saya ya, jadi sebelum COVID datang. Betul. Dan bahkan kalau misalnya kita ngomongin industri kripto sendiri ya, aduh Iya. itu udah kayak ruginya berapa banyak, untungnya Benar-benar. juga. Aduh itu banyak belajar Tapi sih pas kita sebenarnya. ngomongin pandemi nggak ada aset yang nggak Nggak naik kenceng. iya. Iya. parah Kayak gitu. contohnya aku inget banget. Tapi bukan berdoa ini semoga pandemi lagi. Iya, nggak benar-benar. ada disclaimer. Karena itu Black Di sini. Swan event. Iya. Benar. Cuman teman-teman pas ada siklus seperti itu tuh tiba-tiba kan semua saham kan turun kan. Tapi setelah dari COVID itu saham langsung rally semua sih. Betul. Langsung Rally. naik banget tinggi. Pada banget. naik ya. Mau Betul. dari US stocks, kemudian juga dari Saham Indonesia ya. lokal Indonesia stock, saham lokal juga itu iya. naik semua itu ya teman-teman ya. Kripto juga. Kripto gitu juga. ya. Itu kalau kita udah investasi ke pendidikan, ke edukasi, ke keuangan, kita udah paham mengenai produk knowledge-nya, ketika ada momen, kita ambil sekalinya ambil momen, langsung dapat profit yang Betul. maksimal. Karena kalau untuk cycle investasi itu dia nggak mungkin kayak naik terus gitu loh, nggak ada yang naik terus kan Iyalah. sebenarnya, kalau nggak Setuju. bubble gitu, inflation ya kan. Nah makanya perlu diperhatikan juga dari setiap instrumen investasi itu tuh pasti ada naik turunnya. Setiap aset juga ada naik turunnya, bahkan properti pun ada naik Benar, turunnya benar, gitu benar kan. banget. Kita kadang beli yang dulunya dijanji-janjikan ini tanahnya bakal oke, terus ternyata janji surga ya. ternyata ada masalah dan lain-lain, propertinya turun, lingkungannya kurang bagus, harga propertinya turun. Jadi semuanya pasti ada naik turunnya, dan dari high dan low-nya itu kita bisa lihat opportunity. Tuh, apalagi kalau kita ngomongin trading aja ya. Trading. Investasi kan rata-rata kita beli di bawah, jual di atas. Benar. Kalau Jangan kebalik trading, tuh ya. jangka Iya, iya. panjang Jangan lah, kalau kebalik jangan ya. jangka Kebalik panjang. gitu. Betul. Beli di harga tinggi, Jual di bawah. Jual di bawah tuh. Itu rugi teman-teman ya. Take profit. Ini Geraldo COVID mulai sesat sih ini. Oke Ya, karena kalau kita trading itu posisi ada dua biasanya. Ada yang kita bisa beli di bawah, jual di atas. Ada yang kita bisa beli di atas, jual di bawah. Tapi tetap profit. Nah, itu perlu dipelajarin sih hal-hal seperti itu. Berarti ada dua hal yang berbeda pengertiannya, karena tadi kita bahas aset dan kita menyinggung mengenai investasi, dan tadi terakhir ada bahas mengenai trading. Nah, mungkin bisa diperjelas nih, sepertinya trading dan investasi itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Kalau trading seperti apa, kalau investasi seperti apa singkatnya? Kalau investasi itu lebih ke long term. Jadi itu jangka panjang, kita beli misalnya di satu aset di harga yang rendah, terus kemudian setelah 3-5 tahun atau bahkan lebih dari itu kita kumpulkan terus tuh itu investasi. Kita nabung berjangka, gak cuma sekali doang ya, karena ada yang namanya compounding interest atau compounding investment. Jadi semakin banyak kita nabung, semakin tinggi juga aset Bunga kita. berbunga lagi. Bunganya berbunga, karena kan aset yang kita masukkan itu akan lebih banyak dan lebih banyak bunganya Iya, gitu bukan kan. bunga betul mawar ya Aldo ya. Nah itu yang disebut oleh investasi. Kalau trading itu berbeda. Trading itu biasanya jangkanya lebih pendek. Bisa beberapa hari, beberapa menit, bisa beberapa bulan juga, swing trading gitu kan. Ada juga yang per cycle gitu. Tapi trading itu bisa kita masuk dari bawah, terus kita keluar dari atas, atau kita masuk dari atas, itu yang tadi disebut long. Terus ada juga yang kita masuk dari atas nih harga tinggi, ketika turun kita bet kalau memang itu akan turun. Dan itu kita sebut oleh short position gitu. Jadi dari dua arah kita bisa profit. Memaksimalkan lah ya. Tapi trading itu banyak yang menggunakan leverage atau Benar. modal pinjaman. Jadi tetap harus hati-hati. Karena mungkin kelihatannya duit kita besar ya, kelihatannya duit kita besar, tapi sebenarnya bisa juga kena margin call, atau tiba-tiba uangnya habis terseret semua. Nah itu ada potensi untuk terjadi seperti itu untuk trader-trader pemula. Bahkan saya pun masih
masih kayak gitu. Kadang-kadang gitu ya. Karena leverage itu menjanjikan banget gak sih? Jadi kayak ibaratnya kita punya duit kecil, tapi dari duit kecil ini kalau kita bisa manfaatin jadi baik, jadi besar juga nih. Ya, jadi kita bisa kayak misalnya cuma punya 1 juta nih, tapi gara-gara leverage ini duit kita bisa kesannya kayak 10 juta, 10 juta. gitu. So that's why disebutnya high risk high return. Benar. High risk high return. Karena kalau misalnya kita cuan, ya bisa berapa persen. Benar Tapi banget. kalau loss mungkin karena kita prediksi harganya kurang belajar dengan tepat, ya mungkin kita bisa kehilangan banyak juga. Benar. Seperti Jadi itu. paling aman sih menurut aku kalau untuk para pemula gitu ya, tetap investasi dulu. Jadi investasi itu bukan cuman kayak kita, gue punya 1 juta, gue cuman masukin dan tunggu sampai 5 tahun ke depan. Kayaknya nggak akan bisa mengharapkan untuk aset itu growth setinggi itu. Betul. Bahkan kayak misalnya kita anggap aja satu aset growth 20%. By the end of 5 tahun, duit kita cuman growth 1.200.000 gitu. Karena kunci dari investasi juga kita nggak bisa hanya mengharapkan kenaikan, tapi kapital kita juga harus tambah nggak Tapi sih, Kak? kapitalnya betul. Makanya ada kayak istilah ya, the rich will get richer. Karena the more capital yang kamu punya, Benar. the more money-nya tuh bakal grow lebih banyak gitu. Itu sama aja kayak semakin banyak yang kita belajar, knowledge yang kita kumpulkan akan semakin banyak. Kita nggak bisa cuma belajar sekali doang dan berharap knowledge-nya jadi banyak gitu. Setuju. Jadi kalau investasi itu mungkin untuk jangka panjang itu cocok banget kalau kita, ya namanya investasi kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan kayak penanaman modal ya kan. Iya. Titip modal, terus gimana caranya modal biar bertambah. Tapi kalau trading kan artinya berdagang. Jadi sama aja kayak kita Jual beli ya. Jual beli aja. Jadi sepertinya 2 hal ini juga bisa dilakukan. Tapi kalau untuk pemula mungkin harus riset mendalam dulu seperti itu ya kayak. Apalagi kalau di Maxco kalau mau coba trading, kalau trading di Maxco itu bisa di beberapa instrumen, ada di forex, Ada di gold juga ada ya. di gold juga, Ada di oil. ada di juga di US Silver. stock yang tadi Kak Teri juga tekankan juga pernah di highlight juga ya, karena US stock menurut Kak Tere juga bagus, apalagi untuk saham-saham teknologi. Nah itu juga bisa tuh dicoba. mulai dilihat-lihat ya sektornya teman-teman. Iya ada sektornya. Dok, kalau ngomongin emas lagi bagus gak sih? Emas lagi bagus banget ya, karena kemarin kita sempat ngelihat harga emas tuh menyentuh 3.400. Cuman saat ini memang koreksi kembali, tapi secara outlook jangka panjang sih saya masih melihat ada potensi kenaikan yang lumayan signifikan. Aku tuh suka banget deh kalau ada kata-kata koreksi. Ya, karena itu waktunya kita beli lagi ya. Gitu ya Kak. Ini sinyal ya ini. Ini sinyal. Teman-teman ingat itu bukan sinyal ya, hati-hati ya. Disclaimer, Bukan disclaimer teman-teman. Bukan sinyal yang arahnya ke sana ya. Tapi teman-teman pantau aja, karena aku ngelihat juga kan orang banyak banget yang beli emas ya Kak ya. Iya. Dan orang tua dulu kan suka bilang jangan lupa nabung emas. Iya. Nah itu dia, kita harus bisa manfaatkan Karena kalau itu, nabung guys. emas nggak akan rugi kayak Ya. gitu ya. Tapi itu sinyal yang tadi gue maksud, ini memperjelas aja ini untuk expert ya. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ngomongin soal trading, sepertinya banyak banget yang trauma kayak gitu karena ya kan, karena tadi Luka karena lama. kita luka lama. Pernah nggak Kak punya pengalaman yang bad gitu soal trading atau investasi? Karena kan tadi kita ngomongin tentang mengembangkan aset, kayaknya kalau dilihat seger banget ya, kayaknya udah oke nih. Asetnya udah banyak. Pasti trauma. Traumanya banyak ya. Banyak. Aku bisa jaminin setiap trader atau setiap investor pasti punya traumanya masing-masing. Karena mereka nggak akan bisa grow asetnya sesukses itu atau sebagus itu tanpa trauma yang harus mereka jalanin. Bahkan kayak banyak banget trader yang khusus di kripto, itu tuh mereka udah round trip di sini tuh yang kayak duitnya udah tiba-tiba banyak gitu ya, habis Balik lagi gara-gara balik trading, lagi. terus naik lagi, turun lagi gitu. Itu bisa terjadi. Kalau aku sendiri sih, aku ada juga traumanya, tapi aku biasa batasin. Karena kalau di trading, dan rata-rata dari trading gitu ya. Iya. Karena kalau di trading itu ada yang namanya stop loss atau take profit. Jadi Fitur ya? Fitur ya. Jadi lebih ke kalau misalnya asetnya tuh udah mengalami penurunan lebih dari 5% atau lebih dari 10% gitu contohnya ya. Aku udah bisa auto stop loss aja, aku take whatever money yang mungkin masih ada di situ gitu kan. Dan kalau misalnya profit,
misalnya aku bisa batasin juga 5-10%, ya udah aku take profit dulu, abis itu baru masuk lagi. Nah, pas pertama awal-awal belajar itu banyak banget kayak aku nggak pasang stop loss. Oke, Gitu. mulai Jadi kelihatan kayak nih kenapa. Masalah sejuta umat gak sih itu ya? Jadi sering banget ya. Dibiarin. Floating loss gitu, Iya. floating loss tuh paling Mending kalau bahaya. floating profit ya. Karena mereka berpikir kalau mereka kena stop loss, kayaknya bisa balik lagi deh. Oh, itu Itu trading susah by hope banget. dong. Selalu. susah Itu banget. mindset yang salah sih langsung Iya, ya. jadi Ya. gini, kalau misalnya trading apalagi udah kayak ada yang namanya revenge trade. Iya. Dimana kayak aduh udah rugi nih, yaudah besok gue masuk lagi. Iya. Tapi yang profitnya sedikit langsung diambil, lossnya banyak nggak mau diambil karena berharap rebound gitu. Berharap asetnya bakal naik lagi. Itu ada sebutannya Kak, namanya tuh? ABC. Apa tuh? Asal biru close. Asal biru close ya. Jadi baru dapat $2, ambil deh. Kayak gitu. itu yang sering terjadi sih, Ya. apalagi trader pemula. Dan aku pun masih awal-awal trading itu tuh stres banget karena kayak ngelihat loh minggu lalu 7 hari tuh kayaknya ijo-ijo mulu nih, terus merahnya cuman ya sehari 2 hari gitu ya. Minggu depannya karena mungkin lagi market lagi kurang bagus, tiba-tiba ada berita yang Iya. kurang oke gitu ya dari manapun itu. Nah, tiba-tiba merah semua dan nggak berani diambil karena kayak aduh pasti bakal naik lagi Iya. gitu. Gue nggak mau take rugi, nggak mau take loss gitu kan. Itu yang berbahaya. Terus kadang kalau misalnya untuk hal-hal yang pernah aku miss juga ada gitu loh. Kalau nggak salah tuh pas 2020 atau 2021 Doge tuh lumayan naik kan. Oh, iya, aku tahu Iya, banget iya, tuh. iya, itu. Doge, Shiba tuh. Ya, nah aku pernah masuk, aku sempat masuk, udah hold kayak 2 bulan. Nah setelah aku hold 2 bulan, aduh kayaknya kayak nggak naik-naik, takut gitu loh. Ya. Ya udah deh, cabut aja. Nah sehari setelah aku cabut, Elon Musk nge-tweet langsung pom-pom berapa ribu persen. Emang Miss cuitan moment itu ya. emang harus kita perhatikan sih. Benar-benar. Karena cuitan itu sekarang penting banget sih di Penting. zaman saat ini ya. Cuitan Trump, Trump, Elon Musk. Elon. cuitan Elon, beda kalau cuitan market Aldo maker ya. kayaknya galau mulu. Jadi jangan lihat cuitan Anda juga ya. Oh, iya. Karena beda, bukan market ya. Oh ya bukan market ya. Tentang beban hidup kayaknya. Quarter life crisis. Quarter life crisis ya, yang lagi struggling kayak gitu. Oke. Kayaknya tadi kita udah memetakan ya kenapa trauma luka lama karena floating loss dibiarin. Iya bener ya Kak ya. Benar-benar. Terus Miss juga opportunity juga. Iya. Opportunity. Tapi sebenarnya trading tuh ya kalau menurut pandangan aku sendiri karena aku juga trading kayak gitu. Asik. Ya. Dia trader seni Maxian ya. Betul sih. Di awal-awal tuh untuk yang mungkin aku belum banyak tentang knowledge mengenai technical dan juga fundament, tapi pas sekalinya trading itu langsung hoki dapat banyak kayak gitu. Nice. Terus aku coba lagi trading, ternyata kehilangan nih ya. Aku jadi kayak yang ini trading kayaknya tebak-tebakan deh. Tapi dari situ aku membenahi untuk mindsetku. Ternyata enggak nih. Ternyata trading tuh emang bener-bener bisa kita yang mungkin lagi kerja terus pulang kerja mau masuk ke Coba pasar, trading. iya mau coba trading itu juga bisa dengan kalau kita punya technical dan juga fundament yang bagus. Aku pakai basic banget, support, resisten, udah itu aja. Karena kalau pakai indikator banyak banget pusing sih. Itu Iya. kesalahan aku kenapa aku bisa loss waktu itu. Nah Kak, aku mau tanya nih, sebenarnya tadi yang bahas dari Ana ya, kan Ana bilang ketika dia pertama kali coba itu kan dia langsung profit. Apakah Hoki, benar itu tuh hoki sih. Hoki. beginner's luck itu apakah nyata adanya atau gimana nih menurut pandangan Katera ini? Iya penasaran sih. Nah, Bisa jadi sih. bisa jadi ya, berarti emang betul ketika orang itu baru mulai pasti langkah pertama bisa profit dulu ya, Tergantung asetnya. tergantung asetnya Tergantung juga. tuh. asetnya. Tergantung aset ya. Karena beginner's luck-nya tergantung nih. Ada juga yang kayak misalnya dia naro di, tapi kayak agak bingung juga sih karena ingat gak sih kayak zaman-zaman GameStop? Oh iya. Kayak itu. Ingat. Kayak zaman-zaman GameStop itu kan kayak perusahaan yang udah mau tutup. Udah mau tutup dan gak ada orang yang lihat siapa sih yang mau main game Iya, gitu. itu kayak contohnya jual game offline terus kayak tokonya kecil dan banyak dan mulai turun karena kan game producer sendiri mereka banyaknya jual online produk juga kan sekarang. Ada filmnya itu teman-teman. Iya. Ya, Lupa namanya apa ya? Dumb Money. Oh, Dumb Money. Ya, ini teman-teman bisa cek tuh. Bisa juga sih karena kalau misalnya nih tiba-tiba si A dia masuk ke GameStop nggak ngerti apa-apa. Padahal kan kalau misalnya orang yang biasa banyak analisa, banyak belajar, oh GameStop ini nih industrinya udah nggak bagus karena dari PNL-nya udah Gak nggak akan bagus. diambil gitu ya kayak. Nggak akan diambil.
Tapi kalau orang ini random terus tiba-tiba di setting gitu ya kayak GameStop, bisa aja that's beginner's luck gitu. Jadi dia kayak masuk nothing tulus lah, jadi enggak ya. Ya, dan itu sebenarnya yang terjadi di industri kripto banyak sih. Karena kayak banyak yang mindsetnya tuh spray and pray. Jadi kayak coba aja kita masukin semua yang market capnya kecil, yang dia tuh gitu. iya duitnya kayak misalnya $100, terus nanti berharap ada satu yang to the moon gitu. Tapi ya itu balik lagi. Kalau aku nggak suka sih tipe-tipe yang kayak gitu. Cuman beginner's luck tetap ada, but it will never last gitu. Karena kalau misalnya kita nggak, kita cuman berharap dan mengharapkan kalau kita terus lucky di setiap trade atau di setiap move yang kita buat, nggak akan profit. Aku jamin nggak akan profit gitu loh. Keberuntungan tuh dibuat karena diusahakan. Gak ada keberuntungan Cakep sekali banget 2 tahun katanya. itu gak ada ya. Tolong dicatat teman-teman ya. Di Langsung capture ya, kalau diedit bisa. di sini. FYP TikTok gak nih? Oke, kita masuk ke strategi sebenarnya ya. Tadi Kak Tere udah kasih kayak clue-nya kenapa bisa loss kayak gitu. Terus untuk cara kembangin aset, terus memetakan trading dan investasi itu juga berbeda. Mungkin Kak Tere bisa share experience-nya, strateginya untuk menghindari biar nggak trauma masa lalu terbuka lagi seperti apa? Kalau kita ngomongin trading ya, ini karena trauma ini banyak terbuka oleh trading, bukan karena investasi. Disclaimer on ya. Disclaimer on ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya profit bisa multiple gitu loh kalau dari trading. Makanya ini high risk, high return. But ya banyak juga kan yang di trader. Tadi apa gimana caranya supaya tidak terbuka gitu ya. Luka masa lalunya. Antisipasinya gimana nih? Kalau aku balik lagi kayak kita tentuin kita mau day trade atau kita mau swing trade, strategi itu seperti apa. Terus kita tentuin juga stop loss. Jadi berapa banyak nih dari dulu tuh aku awal-awal trading pernah juga di forex kan, pernah nyobain forex trading. Itu tuh pada bilang kayak lo harus punya trading calendar. Ya sering ngeliatin kalender. Iya, dan dulu aku tuh set up trading calendar sebenarnya. Jadi kayak aku hitung-hitung nih, oke gue bulan ini harus 60% profit, 40% loss. Dan lossnya ini dari duit modal, gue hitung 40% yang maksimal tuh di berapa dolar sih gitu. Dan profitnya juga maksimal berapa dolar. Jadi anggap aja udah kayak full time job gitu. Kita butuh strategi, kita nggak bisa kayak cuman pilih random aset, masukin duit, ya udah berharap itu terbang. Bener. Itu nggak bisa kayak gitu. Kayak udah setting goals gitu ya dalam Setting 1 bulan goal. gitu. Oke. Betul. Terus kita juga lihat balik lagi tadi stop loss dan juga take profit. Sebenarnya lebih penting stop loss sih, karena kalau udah profit ya udah bisa ngambil kapan aja gitu kan. Dan banyak belajar menurut aku, karena ya gimana caranya biar kita menghindari dari loss yang tidak terduga gitu ya. Kita harus banyak belajar, kayak ngelihat juga fundamental kayak sekarang tuh gimana sih di dunia ini makronya global gimana sih, arahnya kemana gitu. Makroekonominya lagi mau dibawa kemana sih? Betul, kayak sekarang di Amerika tuh lagi Happeningnya ada apa nih yang Trump lagi sama Jerome Powell. Kita kan berarti bisa lihat tuh ekspektasinya kalau misalnya nanti Jerome Powell cut rate lagi gimana, Jerome Powell dipecat gitu ya gimana? dipecat gimana? Ya, tapi itu lagi disclaimer rame banget itu masih sih. isu ya. Masih Itu masih isu. isu Tapi ya. belum dipecat ya teman-teman. Tapi entah kenapa gue yakin kalau itu emang sengaja dibuat sih. Benar, karena kan market harus ada dramanya dong. Iya. Kalau enggak nanti market itu enggak gerak naik turun yang tadi kata Gak ada market maker ya. Ya itu market makernya adalah media berarti ya Betul, sama media. ini. Media emang benar-benar dibutuhkan untuk nge-framing sesuatu biar sentimen masyarakat muncul. Yes, betul Akhirnya banget. yang kena siapa lagi? Yang retail sih sebenarnya. Betul. Iya, Orang baru itulah. lebih tepatnya. Retail kena lagi. Iya benar. Jadi kita jangan berharap duit yang kita masukin itu bisa menggerakkan market itu. Ya, betul. Kita siapa? Apalagi kalau kita bilang 1 juta saya harus naik nih. Jangan teman-teman, ada lagi duit yang lebih besar dari 1 juta itu. Bahkan kalau misalnya kalian kayak ada satu mungkin kayak influencer yang kalian liatin dan klaim kalau misalnya mereka bisa menggerakkan market, itu belum tentu juga gitu, karena whale atau kayak VIP nih di dunia investasi Big atau bahkan boss gitu institusi kayak BlackRock segala macam, mereka yang mempunyai fund yang besar yang mungkin bisa menggerakkan market, atau bahkan kayak orang-orang seperti MicroStrategy, MicroStrategy yang mereka memang strateginya adalah mengumpulkan dan beli Bitcoin terus gitu, atau bahkan misalnya sebuah negara beli Bitcoin gitu. El Salvador. Mereka kan sekali beli kan nggak cuman kayak berapa juta. Mereka belinya per hari berapa lagi. juta dolar gitu kan. Atau negara beli emas. Kan ada tuh kemarin. Oh iya benar, ada China juga. atau China dan Amerika juga punya. Tiongkok cadangan emas. ya, Tapi yang beli emas. beli emas dalam jumlah besar tuh China.
Tiongkok. Jadi Tiongkok tuh beli cadangan emasnya banyak banget sih. Ya sebagai reserve ya. Iya. Dan itu udah dimulai dari 2024 kemarin. Makanya ketika harga emas ini naik, ya wajar karena mereka sudah ngumpulin emas dari tahun kemarin. Betul. Kayak Emas gitu. makin berharga ya, tapi Makin bukan berharga. emas Jawa ya di sini. Wah, beda lagi ya. Beda lagi ya. Mas Aldo kali. Ada. Oh bukan ya. Mungkin Aldo mau melengkapi juga nih atau strateginya dari masa lalu biar gak terbuka lagi mungkin. Enggak, kalau aku sih itu udah tepat semua yang disebutin nama Kak Teresa ya. Jadi memang teman-teman satu lagi ya harus paham product knowledge, kemudian juga sisihin budget yang memang mau diinvestasikan, jangan dapat gaji 100% ya langsung 100%-nya all in ya. All in. Nanti teman-teman bingung besok Itu makan judi apa. namanya. Betul, jadi Iya. judi gitu ya. Judi itu Walaupun gambling. teman-teman tahu ya tetap resikokan dana yang siap hilang seperti itu. Dan juga jangan lupa pasang TP dan stop loss karena itu penting banget. Kayak gitu sih dari aku. Dengan kesadaran penuh, tapi bukan berarti meskipun banyak trauma, trading dan investasi itu tidak layak dicoba. Bisa, tapi disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Yes. Seperti itu ya Kak. Sebelum kita ke closing, sebenarnya aku pengen tanya nih. Ketika kita sadar mengenai mindset tadi, shifting mindset, kita paham atau keluar dari fase quarter life crisis, and then kita mulai bangun aset, ada nggak sih Kak pertanyaan kemana sih sebenarnya arah tujuan hidup ini atau arah tujuan keuangan aku dibuat gitu, ke arah mana? Arah tujuan hidup berat banget. Karena Bukan enggak, arah keuangan mungkin ya. soalnya gini Kak, banyak nih anak-anak yang masih kayak kita gini atau generasi milenial ataupun generasi Gen Z suka bingung nih. Kalau kita ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, sebenarnya end Arahnya of-nya, kemana? goalnya mau jadi End apa of-nya, sih? betul. Karena mereka tuh kadang bingung apakah harus ngumpulin 1M Betul. atau ngumpulin 100 juta aja cukup Iya. atau gimana nih menurut KTR ini untuk Iya, end menurut of-nya KTR, itu? kita udah bangun aset, arahnya ujungnya kemana? Udah dapat produknya, udah Oke. tahu juga semuanya. Aku mungkin mulai dari kayak my personal goal kali ya. Aku ngumpulin aset karena aku tuh sebenarnya pengen punya banyak equity. By equity itu maksudnya kayak aku Banyak punya modal. banyak bisnis, aku punya uang modal juga supaya aku bisa build sebanyak-banyaknya bisnis. Dan Yes. ujung-ujungnya untuk apa? Untuk kayak aku pengen make a mark gitu loh. Make Yeah. a mark, aku pengen bisa employ other people juga, aku bisa membuat perubahan juga di industri aku. Jadi itulah kenapa aku pengen ngelipat gandain duit supaya bisa membayar atau buy in hal-hal seperti itu. Yeah. Itu untuk buat bisnis dan lain-lain. Itu kan membutuhkan modal. Dan juga mungkin sekarang memang masih belum ada tanggungan, tapi kedepannya kita nggak tahu ya apakah masalah tanggungan kesehatan atau mungkin nanti ketika sudah berkeluarga itu kan Yeah. tanggungannya beda lagi, mungkin sekolah anak, terus kayak Iya. rumah juga, Iya, rumah mobil juga. juga dan lain-lain. Itu kan banyak tanggungannya. Jadi it will never be enough gitu untuk aku sendiri. Tapi untuk teman-teman di rumah atau mungkin orang-orang lain, goal hidupnya itu pasti beda-beda. Benar Gitu sih. loh. Ada yang mau sekolah lagi nih S2. Iya. Terus Iya. ada yang nanti ke depannya mau bangun sekolah, ada yang mau Bangun usaha dia. bangun usaha sendiri, Iya, benar. ada yang mau masih bantu adik-adiknya sekolah dan lain-lain. Itu beda juga gitu loh Beda semuanya. Tapi esensinya adalah satu. Kayaknya di mana-mana ya kita nggak bisa bohong kalau dunia ini tuh is a very capitalistic world. Ya, gitu loh. benar-benar. Bener. Apapun aku kita setuju. butuh uang. Kita kemana-mana Setuju banget. nggak akan bisa. Everything needs to be. There is no free lunch. Iya. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada Gak ada makan makan siang yang gratis. gratis ya. itu susah banget. Ini tuh kayak relate siapa yang ngomong gitu ya. Gak ada makan siang gratis. Ada memang banyak itu sering disebut ya karena memang Iya. tadi kan dunia ini memang kapitalis jadi Iya. memang selain kita punya ilmu jadi kita juga harus punya uang untuk kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Karena kalau kita nggak punya uang ya susahnya di kita juga sih. Susah. Dan apalagi kalau misalnya again kayak kepentingannya beda-beda, passion orang juga beda-beda. Kalau misalnya memang passion kita membutuhkan yang lebih banyak duit modal, of course kita harus mengarah ke situ gitu kan. Dan aku yakin dengan adanya uang modal ini atau duit yang sudah kamu grow dari aset, itu pasti kamu bisa menjalankan passion kamu jadi lebih mudah Yeah. gitu. That's the hard truth. Dan I think setiap orang beda-beda sih. Cuman eventually memang uang itu dibutuhkan untuk yang pertama kehidupan sehari-hari, kedua untuk menjalankan passion kita di hidup gitu. Iya, itu yang paling penting guys. Itu yang paling penting, bener ya. Jadi kita paham alasan kita untuk bangun aset itu kemana arahnya. Itu juga bikin motivasi kita sih Kak. Benar. Kalau menurut aku. Jadi kalau kita bilang setiap orang punya tujuan, ya pasti tujuan hidup, mimpi bahkan. Betul. Atau mungkin yang lagi bertahan hidup, semua itu Iya. bertahap.
sampai kita mendapatkan, mungkin seperti itu. Jadi kita harap juga nih untuk teman-teman, ketika sudah mendengarkan bagaimana cara membangun aset keuangan, ya teman-teman harus take action ya. Karena kalau cuma nonton, kemudian mendengarkan, mengutip semua yang apa yang dibicarakan tapi tidak melakukan, sama aja nol sih. Iya, gitu. Semoga untuk di podcast kedua ini membawa impact untuk teman-teman bisa langsung do action, langsung ambil langkah nyatanya. Kira-kira untuk bangun aset yang terdekat apa nih? Kalau kalian mungkin nyaman di trading, ya mungkin bisa coba trading dengan pahami dulu product knowledge-nya. Kalau mau investasi kemana kayak gitu. Jadi udah tahu nih untuk aset instrumen apa yang sesuai dengan profil risiko teman-teman atau traders atau Pramexian seperti itu. Kita ke closing mungkin ya. Sebelum kita ke Q&A, gimana caranya Kak Tere untuk menghindari jebakan dan tetap disiplin untuk terus bangun aset? Oke. Menghindari jebakan. Emang ada jebakan? Mungkin lebih ke jebakan tuh kayak misalnya kan tadi kita suka FOMO gitu. Nah, kira-kira dari FOMO dan greedy itu apalagi sih Kak biasanya? Jebakan-jebakan trading tuh? Sebenarnya FOMO itu salah satu yang paling besar sih. FOMO yang paling besar ya. Karena kayak setiap entry kita dari satu aset gitu ya, itu akan berbeda-beda. Misalnya kita masuk semuanya ke emas gitu ya, harga yang aku beli dan harga yang kakak-kakak di sini beli itu beda-beda semua. Iya, gitu. benar. Dan banyak banget yang kejebak FOMO di mana mungkin juga gara-gara pressure sosial media ya. Banget. Kayak mereka tuh gara-gara trading atau gara-gara investasi bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa flashy gitu loh lifestyle-nya. Tapi itu sebenarnya hanya marketing gimmick aja gitu loh. Gimana caranya tipuan mereka, bisa jadi. Iya, sedangkan belum tentu mereka dapat itu semua dari trading. Pertama, terus kedua pasti entry point di awal dia masuk ke investasi atau trading di aset tersebut itu beda sama apa yang kita punya. Tapi banyak orang-orang tuh yang FOMO kayak dia pasti cuan di aset ini, yaudah gue masuk juga tanpa melihat kayak harganya gimana, tanpa melihat resikonya gimana, duit modal yang kita punya gimana gitu kan. Karena starting point orang-orang tuh beda-beda. Setuju. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya jebakannya banyak yang kayak FOMO. Dan kedua, kalau kita ngomongin kayak trading aja, jebakannya tuh lebih ke panas. Kayak panas. Ini emang lagi panas ini. Emang lagi panas ya. Ini emang lagi panas ini ya. Betul ya. Tapi panas di sini adalah kayak panas di mana, udah rugi, gue mau masuk lagi. Balas dendam, jadinya, balas betul. dendam. Itu sebenarnya jebakan karena nomor satu sih hal yang mungkin tadi aku lupa sebutin, kalau trading itu kita harus punya mental yang kuat dan tahan banting. Mental baja. Dan psychology is number one sebenarnya. Iya, Kayak bener. gimana caranya kita bisa ngereset terus gitu loh. Dari mindset yang tadinya udah kurang bagus, merasa kayak I'm not a good trader, gue kayak gak bisa ngerjain ini terus. Kita harus reset terus. Oke, besok itu hari baru, gue hari ini bakal profit, let's do it gitu. Jadi mindset itulah yang I think harus di-build sih dari awal. Iya. Mungkin bisa coba ulik untuk strateginya apa nih yang bisa bikin nyaman. Mungkin di support resisten, ternyata aku ada kesalahan di sini. Jadi nggak usah pakai banyak indikator atau banyak strategi yang bikin kita pusing gitu ya. Jangan kebanyakan indikator juga ya. Jadi nanti warna-warni chartnya gitu ya. Iya. Gak kelihatan Jadi nggak bisa fokus. Dan mungkin kalau aku bisa saranin teman-teman punya jurnal trading sih ya. Jadi jangan sampai jurnalnya cuma hari ini aku melakukan beli sayur gitu tuh, jangan. Tapi jurnal trading. Diary bukan gitu ya. Dear diary. Tapi teman-teman kayak punya jurnal trading, hari ini aku dapat untung karena metode ini, besok aku loss karena ini. Jadi punya catatan. Tapi lebih bagusnya satu metode atau beberapa metode sih? Sebenarnya semua metode itu bagus. Yang penting teman-teman paham cara menggunakannya. Kayak begitu. Dan berguna juga ya. Kalau misalnya kita mau mulai jurnal tapi ujung-ujung nggak dilihat. Iya, sama aja. Jadi metode hanya mencatat, kegiatan mencatat. Betul. Jadi metode itu semuanya bagus. Yang penting teman-teman apakah bisa menggunakannya atau hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi teman-teman yang bisa menentukan sih. Seperti itu. Keren banget nih untuk pembahasan di bangun aset untuk bangun aset atau bangun keuangan untukmu. Semoga teman-teman di sini tersadarkan semuanya. Thank you yang sudah join. Kita lanjut ke Q&A. Di sini ada yang bertanya, Kak, sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa cuma nabung doang? Emang segitu pentingnya ya mulai mikirin aset segala? Kayak curhat ya. Banyak ya jadinya. Dia kayak mempertanyakan gitu ya kayaknya. Kenapa sih gitu mikirin aset ya? Kenapa sih gitu?
sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa cuma nabung doang? Iya. Karena pertama duit kita akan di situ-situ aja berjamur gitu ya, nggak growing. Kedua, tahu gak sih kalau misalnya rupiah itu suka banget deflasi gitu Iya, kan? betul. Iya, betul. Itu betul. Iya. Betul banget. Jadi yang tadinya kita merasa kayak coba deh teman-teman coba bandingin uang kita sekali-sekali dengan Jepang Yen, dengan USD, dengan SGD gitu ya, Iya. dengan Singapore Dollar, dengan Euro, dengan Pound Sterling itu jauh sekali. Dan memang kalau misalnya kita ujung-ujungnya perlu ke negara tersebut, kita harus konversi uang. Aduh, berasa miskin ya tiba-tiba. Iya, karena pada mahal-mahal semua mata uangnya Karena kan. mahal semua gitu loh. Iya. Dan teman-teman bisa lihat juga growth chart dari mata uang kita dibandingkan dengan negara-negara Iya, tersebut. betul. Gitu loh. Dan bahkan ada beberapa yang memang masih developing country, tapi mereka karena position ekonominya kuat, jadi bisa grow juga dari sisi currency-nya juga. Iya. Nah, kalau misalnya kita nabung doang, nggak cuma aset kita nggak grow, tapi aset kita juga ikut deflasi gara-gara against mata uang yang lain yang lebih kuat. Gitu loh. Lama-lama kan gini, kalau misalnya kita ambil contoh aja powerhouse ekonomi sekarang siapa sih? US gitu. US. Dan rata-rata harga komoditas atau harga nggak usah komoditas lah, harga retail misalnya kita mau beli HP itu akan melihat lagi ke US gitu ya. Yeah. Mereka yang akan tetapin harganya gitu. Misalnya harganya tahun ini harga HP $1.000, tahun depan 1.500. Yang rugi siapa kalau misalnya kita pakai HP merek tersebut gitu kan? Ya kita, karena yang tahun ini yang hanya 1.000, yang tahun depan jadi 1.500, uang kita malah deflasi, makin turun gitu. Makin turun. berkurang. Jadi butuh harga lebih barang banyak. juga makin mahal untuk Bener. kita sendiri gitu. Jadi kita makin harus rugi nggak sih? mikir lagi gitu, gimana caranya supaya aset kita bisa grow juga. Jangan cuman kita aja yang kerja keras untuk dapat duit, tapi uang kita juga harus kerja Iya. keras Iya, gitu. betul. Udah zamannya kita tuh kerja cerdas ya, bukan kerja keras. Benar. Jadi kita lanjut ke Q&A kedua. Nah, Kalau pertanyaan kedua nih Kak, ada yang tanya nih, kalau mau investasi serius nih, ada nggak sih check up keuangan versi Kakak? Nah, ini tadi sih udah sempat dibahas ya. iya, Ya, kayaknya lebih ke check up kayak dari sisi presentasi ya biasanya. Presentasi terus tadi juga ya, kalau misalnya teman-teman harus punya sense of urgency ya, itu lebih tepatnya, karena teman-teman harus tahu kapan nih waktu yang tepat untuk bangun aset keuangan, lebih tepatnya seperti itu sih. Betul, kayaknya mau nambahin aja buat yang pertanyaan ini kayak check up, coba lihat check up juga dan mulai bangun habit untuk planning secara financial dari per bulannya. Itu penting banget sih menurut aku, karena awal-awal aku dapat gaji dan lain-lain itu juga aku selalu check up gitu loh, kayak bulan ini spending aku yang primary itu berapa sih, spending yang tertiary yang nggak penting tuh ada di berapa banyak. Iya. Kalau misalnya memang yang tertiary yang nggak penting itu udah membludak gitu kan, berarti ada something wrong nih, ada penyakit nih gitu kan. Karena kan kita juga ngecek gitu, kita keuangannya sehat atau enggak gitu sih. jadi di tracking gitu ya Kak ya, pengeluaran Tracking, kemana, pemasukannya itu penting berapa. sih sebenarnya, Iya, supaya bener, kita aku bisa setuju. tahu kalau kita nggak nge-track itu kadang kayak kelihatan masih banyak uang nih, padahal itu uang yang harusnya kita bisa pakai untuk invest gitu. Ya, Oke. jadi itu harus dicatat ya teman-teman ya. Ya, tracking ya. Dan selanjutnya Kak, banyak yang masih suka salah kaprah. Aset tuh yang kayak gimana sih, dan gimana caranya tahu duit kita lagi beneran kerja? Oke, tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan sedikit mengenai aset, dan aset itu definisinya juga banyak. Mungkin lebih kepada gimana caranya tahu duit kita lagi beneran kerja. Ya ini sebenarnya jawabannya adalah aset kamu berkembang atau tidak, kamu mendapatkan profit atau tidak. Karena dari aset yang berkembang, satu-satunya yang dikejar adalah profit. Betul. Udah itu. Ya, Oke. sebenarnya segampang itu sih. Gampang itu. Tapi Kak Tere mungkin mau nambahin. Sebenarnya sekarang tuh kita udah hidup di era digital, semuanya serba digital produk banyak, digital investment juga banyak, dan gampang banget sekarang semua aplikasi, semua web app juga kamu bisa lihat nih duit modal masuk berapa, terus udah grow berapa banyak dari 30 hari, 7 hari itu grow berapa persen. Jadi itu sih kalau misalnya yang memang positif ya itu berarti beneran kerja kan investasinya. Oke, terakhir ya pertanyaannya. Tips Kak biar kita nggak males dan bisa mengembangkan aset. Oke. Tips biar Tetap Jebakan konsisten. paling umum yang sering bikin gagal bangun aset tuh apa? Terus tipsnya biar tetap konsisten kalau lagi males-malesnya. Oke. Jebakan tadi udah kali ya. Jebakan udah sih Berarti tadi, ini Kak. tips untuk orang yang lagi males tapi pengen bangun aset. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Ya jangan sampai jadi mimpi sih dia ya. Karena Tapi kayaknya mimpi. Dia pengen punya aset gede tapi Iya, dia pengen tapi malas-malas. Iya, tapi dia Gimana bermalas-malasan. Nanti jadi mimpi teman-teman ya.
Udah kemana-mana katanya. Iya. Iya. Jadi mungkin yang dia tanyakan di sini bagaimana sih Kak biar punya rasa konsisten. Oke. Nah, coba gitu Kak yang lebih gampangnya. Konsisten harus dari diri kita sendiri ya. Betul. Susah ya. Kayaknya di ini apply di berbagai aspek gitu. Kita kayak misalnya kita punya usaha sendiri, kita pasti akan tergerak untuk konsisten tiap hari supaya perusahaannya tuh makin besar gitu ya. Sama juga kalau misalnya kita lagi belajar towards certain skill, kayak kita misalnya mau belajar piano nih, kita harus konsisten dong latihan tiap hari. Kalau nggak ya nggak bisa-bisa gitu kan. Ini sama juga dengan kita mau nabung atau kayak mau menggrow aset kita gitu. Cara kita mengembangkan aset kita adalah dengan konsisten. Yang tadi balik lagi konsisten nabung, konsisten belajar tentang trading, konsisten nyoba-nyoba dan lain-lain. Dan gak bisa cuma sekali aja. Itu pelajaran yang memang harus didapatkan setelah bertahun-tahun trading dan invest gitu. Iya. Berarti sebenarnya untuk di pertanyaan ini tuh sangat relevan kalau kita ngomongin konsisten itu adalah kemana tujuan kehidupan kita, karena biasanya kalau kita ngomongin udah tujuan hidup itu relevan dengan tujuan keuangan. Jadi dengan itu kita bisa konsisten. Iya. Pokoknya jangan stop untuk belajar terus sih, improve. Dan itu kan Belajar nanti apa tuh Bang Aldo? belajar untuk bangun aset keuangan. Oh, tentunya. bukan bangun pagi karena Bukan. kan males. Betul ya. Bukan ya? Betul. Seperti itu ya. Oke. Thank you Kak Teresa. Thank Thank you. you Kak. Thank you Kak Aldo sudah join di Maxco Podcast episode kedua tentang next step upgrade mengenai bangun aset keuangan untukmu. Semoga untuk teman-teman yang dengerin di podcast episode kedua ini mendapatkan dampak, impact dan insight mengenai gimana caranya kita bisa bangun aset, mengembangkan aset seperti itu. Dan jangan lupa nonton di episode ketiga selanjutnya karena di episode pertama, episode kedua itu saling berkaitan. Saling berhubungan ya. Thank you sekali lagi untuk Kak Thank you. Teresa dan Kak Thank you, Aldo. Kak. Dan untuk para Maxian, aku Anamela Akbar selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Maxco Podcast Profit Talks, Unlock Your Profit. See you. Dah.